Kita tahu bahwa Al-Quran mengisahkan tentang kota Sodom, tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk memperingatkan kaumnya dari perilaku yang menyimpang, terutama kecenderungan mereka yang menyukai sesama jenis. Kota Sodom akhirnya ditimpa azab besar sebagai peringatan bagi umat manusia. Lalu di sisi lain, kita menemukan kota Pompei yang ditemukan para ilmuwan di Italia, dan menariknya, kisah kehancuran kota ini sangat mirip dengan apa yang dikisahkan tentang kota Sodom. Seperti kota yang hancur dalam sekejap dan meninggalkan bekas kehancuran yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Di video ini, kita akan mengulas lebih dalam apakah ada hubungan antara kota Pompei dan kota Sodom dari kisah Nabi Lut. Kita akan membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua kota itu. Pompei adalah kota kuno yang berada di tenggara Napoli, Italia. Tepatnya di sekitar aliran Sungai Sarnus dengan luas sekitar 67 hektar. Di masanya, Pompei adalah kota dengan peradaban yang sangat maju. Namun, di tahun 79 Masehi, kota ini musnah seketika setelah letusan dahsyat Gunung Vesuvius yang menimbunnya di bawah abu dan batuan vulkanik, hingga akhirnya hilang dari sejarah. Sejarah mencatat bahwa Pompei sudah dihuni sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Kala itu, para pendatang dari wilayah Italia menemukan daerah subur ini, yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Mereka pun membangun sebuah permukiman baru yang terdiri dari 5 perkampungan. Dari sinilah nama Pompei muncul, karena kata tersebut berarti 5, merujuk pada jumlah perkampungan yang mereka dirikan. Lokasinya yang subur membuat Pompei berkembang pesat sebagai pusat kehidupan, hingga akhirnya berakhir tragis akibat letusan gunung berapi. Daerah Pompei terletak di sekitar gunung berapi aktif, yang membuat tanah di sana subur dan ideal untuk pertanian. Selain itu, lokasinya yang dekat dengan laut memungkinkan penduduk membangun pelabuhan, yang menjadi pintu gerbang bagi orang-orang luar kota yang ingin berdagang. Berkat akses laut ini, Pompei menjadi kota yang sangat maju di zamannya. Pedagang dan pelancong dari berbagai wilayah datang, termasuk dari Yunani, membawa pengaruh budaya mereka. Pengaruh budaya Yunani ini lambat laun mengubah kehidupan penduduk Pompei, termasuk dalam hal kepercayaan. Pendatang Yunani memperkenalkan penduduk Pompei pada penyembahan dewa Apollo, dewa utama bagi bangsa Yunani. Hal ini terbukti dari temuan arkeologis, berupa sisa-sisa kuil yang dipersembahkan untuk Apollo di lokasi kota kuno tersebut. Akhirnya, kelima perkampungan yang ada di Pompei berkembang pesat menjadi pusat kehidupan modern di zamannya. Kelima desa di Pompei membangun dinding-dinding kokoh yang mengelilingi wilayah mereka sebagai bentuk perlindungan dari serangan luar. Selain itu, mereka juga membangun rumah-rumah mewah dan mendirikan kuil-kuil megah untuk menyembah dewa mereka, Apollo. Dalam mitologi Yunani, Apollo adalah dewa yang memiliki banyak aspek. Ia dikenal sebagai dewa cahaya, musik, panahan, penyembuhan matahari, dan puisi. Namun, meskipun masyarakat Pompei dianggap berperadaban maju oleh para ilmuwan dan arkeolog, karena pembangunan dan gaya hidup mereka, dari sudut pandang agama, mereka jauh dari kebenaran. Mereka justru kufur karena meninggalkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malah menyembah patung berhala. Jadi, meskipun kota ini tampak modern, banyak dari mereka yang masih menggantungkan hidupnya pada berhala tanpa memahami hakikat ketuhanan. Patung, tentu saja, tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan untuk menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Patung hanyalah benda mati yang tidak bisa mendengar, melihat, atau membantu siapapun menyelesaikan masalah. Meski begitu, penduduk Pompei tetap memiliki keyakinan yang kuat terhadap berhala-berhala ini. Sekitar 200 tahun setelah masa awal berdirinya, Pompei membentuk aliansi dengan Kekaisaran Romawi, sekitar tahun 400-an sebelum Masehi. Aliansi ini membawa banyak perubahan, termasuk lonjakan besar jumlah penduduk. Selain penduduk asli,
banyak orang dari luar daerah tertarik untuk menetap di Pompei dan memanfaatkan berbagai peluang di kota yang sedang tumbuh pesat ini. Seiring bertambahnya penduduk, pemukiman Pompei meluas hingga melampaui dinding kota. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang semakin beragam, mereka membangun berbagai fasilitas, seperti hotel-hotel megah, villa-villa mewah, pasar yang ramai, restoran, dan bar yang menyediakan minuman keras. Mereka juga membangun bangunan umum untuk hiburan, seperti Teatro Grande, yang populer sebagai tempat pertunjukan teater, orkestra, musik, dan hiburan lainnya. Dengan fasilitas-fasilitas ini, Pompei semakin dikenal sebagai kota yang hidup dan modern di zamannya. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, Teatro Grande di Pompei ini mirip dengan bioskop modern yang menjadi pusat hiburan. Selain itu, Pompei juga memiliki bangunan terkenal lainnya, yaitu Stabian Baths, sebuah pemandian umum yang menyediakan fasilitas air panas dan air dingin. Meski masyarakat Pompei memiliki aliansi dengan Kekaisaran Romawi, mereka sebenarnya tidak dianggap setara dengan warga Romawi. Orang-orang Pompei tidak memperoleh hak istimewa atau perlakuan khusus dari Kekaisaran. Ketidakpuasan ini memuncak hingga akhirnya pecahlah pemberontakan antara Pompei dan Romawi pada tahun 80 sebelum Masehi. Warga Pompei saat itu berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka. Namun, perlawanan ini berakhir dengan kekalahan di tangan Kekaisaran Romawi. Akhirnya, kelima desa Pompei sepenuhnya jatuh ke tangan Romawi dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan mereka. Setelah Pompei jatuh di bawah kekuasaan Romawi, peraturan-peraturan baru pun diterapkan. Bahasa asli mereka diganti dengan bahasa Latin, abjad pun disesuaikan, dan bayi-bayi yang lahir harus diberi nama Romawi. Kebudayaan Pompei mulai bergeser mengikuti budaya Romawi. Dewa Apollo yang sebelumnya disembah karena pengaruh Yunani, digantikan oleh Dewi Venus, dewi utama dalam kepercayaan Romawi. Penduduk yang menolak mengikuti aturan ini terpaksa meninggalkan Pompei. Gempa kecil sering mengguncang Pompei bersumber dari Gunung Vesuvius. Warga yang sudah terbiasa nyaris tak memperdulikannya lagi. Namun pada 5 Februari 62 Masehi, sebuah gempa besar terjadi saat kota itu merayakan dua acara penting, Hari Besar Kaisar Augustus dan upacara penghormatan bagi arwah penjaga kota. Gempa dahsyat itu mengguncang kota Pompei hingga luluh lantak, menghancurkan bangunan megah yang ada hingga rata dengan tanah. Setelah bencana ini, penduduk Pompei bertekad membangun kembali kota mereka, bahkan dengan lebih megah dari sebelumnya. Proyek rekonstruksi ini memakan waktu bertahun-tahun. Setelah kota selesai dibangun ulang, terjadi perubahan perilaku di kalangan masyarakat Pompei. Mereka mulai terjerumus dalam berbagai penyimpangan moral, termasuk hubungan sesama jenis, yang menyebar hampir di seluruh penjuru kota. Rumah-rumah bordil pun didirikan dan didekorasi dengan lukisan-lukisan erotis, mencerminkan degradasi moral yang meluas di kota ini. Pada masa itu, prostitusi di Pompei bukanlah hal yang tabu atau dianggap kriminal. Bahkan hal ini seolah sengaja dipamerkan. Di depan tempat-tempat prostitusi, dipasang simbol-simbol eksplisit, seperti patung berbentuk alat kelamin pria atau payudara wanita. Salah satu rumah bordil terbesar di sana bernama Lupanare atau Lupanar. Di dalamnya terdapat lukisan dinding yang menggambarkan posisi bercinta, mirip seperti papan iklan. Diperkirakan ada sekitar 35 rumah bordil tersebar di seluruh kota Pompei, yang semakin menunjukkan reputasinya sebagai kota maksiat. Sekitar 17 tahun setelah gempa besar melanda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang lebih dahsyat lagi pada mereka. Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyat. Letusan ini mengirimkan jutaan ton lava, bebatuan panas, dan abu setinggi 35 km ke udara, menghujani kota Pompei dengan material panas yang jatuh berulang kali tanpa henti. Para ahli memperkirakan letusan ini terjadi sekitar bulan Oktober dan merupakan letusan kedua, setelah sebelumnya Vesuvius meletus. Namun, letusan kali ini jauh lebih besar dan dapat dilihat dari ratusan mil jauhnya. Abu, batu, dan gas vulkanik yang sangat panas terlontar dari kawah gunung membawa kehancuran yang mengerikan. Penduduk Pompei yang tinggal di kaki gunung menjadi yang paling parah terdampak bencana ini.
Saat letusan Gunung Vesuvius terjadi, langit tiba-tiba menjadi gelap seperti malam hari, meskipun saat itu siang. Udara dipenuhi abu vulkanik dan gas beracun yang membuat napas terhenti dan mencekik siapa saja yang ada di dekatnya. Salah satu saksi yang terkenal, seorang pria bernama Plinius Muda, menulis surat kepada sejarawan Tacitus menggambarkan dengan jelas betapa mengerikannya bencana ini. Plinius Muda menyaksikan letusan Gunung Vesuvius dari kejauhan. Dalam suratnya, dia menggambarkan dengan detail awan gelap besar yang keluar dari mulut gunung, yang menyerupai bentuk pohon pinus. Awan ini, yang dikenal dalam istilah modern sebagai awan piroklastik, membawa serta gas panas dan material vulkanik yang menyebar dengan cepat, menenggelamkan seluruh kota Pompei. Pemandangan itu benar-benar mengerikan, apalagi karena kejadian itu terjadi di siang hari. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah malam datang lebih cepat. Keadaan ini menciptakan suasana yang sangat menakutkan bagi penduduk Pompei yang tidak sempat menyelamatkan diri. Kota Pompei pun akhirnya terkubur dalam lapisan abu dan batu yang menutupi segalanya, meninggalkan kota itu hilang dari peradaban selama berabad-abad. Setelah terkubur selama ribuan tahun, kota Pompei akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1748 oleh para arkeolog secara tidak sengaja. Penemuan ini mengungkapkan reruntuhan bangunan kota yang hancur, serta ribuan tengkorak manusia yang terkubur dalam lapisan tanah dan debu. Tengkorak-tengkorak tersebut ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, menjadi saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Salah satu penemuan yang paling terkenal adalah mayat-mayat yang membatu, dengan beberapa di antaranya ditemukan dalam posisi yang sangat erotis. Penemuan ini menggugah banyak spekulasi dan menjadi bukti lebih lanjut tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di kota Pompei, termasuk praktek penyuka sesama jenis yang marak pada waktu itu. Beberapa sejarawan bahkan mengaitkan temuan ini dengan kisah kaum Sodom yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana Nabi Lut diutus untuk memperingatkan mereka tentang perbuatan mereka yang tercela. Dengan penemuan ini, Pompei tidak hanya menjadi saksi sejarah peradaban yang hilang, tetapi juga menjadi bukti bisu tentang perilaku masyarakat yang kemudian dihancurkan karena kejahatan mereka, sesuai dengan banyak kisah dalam sejarah agama-agama monoteistik. Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom memang sangat terkenal dalam berbagai tradisi keagamaan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Nabi Lut, yang diperkirakan hidup antara 1950 hingga 1870 sebelum Masehi. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ayahnya, Haran bin Turah, adalah saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kaum Sodom yang memiliki moralitas yang rusak, terutama karena kebiasaan mereka yang tercela, yaitu menyukai sesama jenis. Kaum Sodom ini, yang diperkirakan terletak di wilayah Syam atau Palestina, memiliki perilaku yang sangat buruk, serupa dengan apa yang terjadi di kota Pompei, Italia. Kedua masyarakat ini menunjukkan kerusakan moral yang parah, dengan praktik penyimpangan seksual menjadi hal yang umum di kalangan mereka. Nabi Lut diutus untuk mengingatkan mereka akan bahaya perbuatan dosa mereka dan untuk mengajak mereka bertobat. Namun, seperti halnya di kota Pompei yang akhirnya dihancurkan karena kemaksiatan, kaum Sodom juga tidak mengindahkan peringatan Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa kehancuran besar yang menghancurkan kota mereka, dengan tanah yang terbalik dan hujan batu sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Di kota Sodom, kejahatan bukan hanya terbatas pada penyimpangan seksual, tetapi juga mencakup tindak kejahatan kecil seperti pencurian dan perampasan harta. Di sana, siapa yang kuat, maka dia akan menindas yang lemah dengan cara yang sangat kejam. Keadaan ini menciptakan ketidakadilan yang merajalela, di mana orang yang lemah tidak memiliki tempat atau perlindungan. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk mengingatkan kaum Sodom agar kembali kepada kebenaran dan menjauhi kebiasaan buruk mereka. Setiap hari,
Nabi Lut berdakwah, menyeru mereka untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan perbuatan dosa. Namun, meski usaha Nabi Lut sangat besar, mayoritas penduduk Sodom menolak seruannya dengan keras. Tidak mudah memang mengubah pikiran dan kebiasaan orang-orang yang telah terjerumus dalam kesesatan begitu lama. Meskipun begitu, Nabi Lut tidak pernah menyerah. Beliau terus menyerukan tauhid dan kebaikan, bahkan sampai menjelaskan kepada mereka bahwa Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk saling melengkapi, hidup dalam pasangan yang seharusnya. Inilah fitrah yang ditentukan Allah untuk keseimbangan hidup. Namun sayangnya, kaum Sodom justru menolaknya. Meskipun Nabi Lut sudah berusaha keras untuk memberi nasihat dan peringatan, kaum Sodom tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Mereka terus melakukan penyimpangan seksual tanpa rasa malu. Bahkan, Nabi Lut pernah menawarkan anak perempuannya kepada mereka, berharap mereka akan berubah. Namun mereka malah menolaknya dengan alasan yang sangat jelas. Engkau tahu apa yang kami inginkan. Betapa sulitnya perjuangan Nabi Lut. Bertahun-tahun beliau menyeru mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu. Tetapi mereka tetap tidak mau berubah. Yang lebih menyedihkan lagi, istri Nabi Lut sendiri juga termasuk dalam golongan kaum yang menyimpang ini. Istrinya menolak untuk mendengarkan kebaikan yang diajarkan suaminya, dan malah memilih untuk tetap bersama kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, meski terus didakwahi, istri Nabi Lut lebih memilih berpegang pada kebiasaan yang salah. Akhirnya Nabi Lut pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat untuk turun ke bumi, yang disamarkan dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan. Malaikat ini kemudian datang ke rumah Nabi Lut. Keberadaan malaikat ini merupakan bagian dari takdir yang akan segera mengubah keadaan di Sodom. Setibanya di rumah Nabi Lut, beliau melihat tamunya yang sangat tampan dan segera merasa khawatir. Nabi Lut takut jika para lelaki di kota Sodom mengetahui keberadaan tamunya, mereka akan segera datang berbondong-bondong untuk melihatnya. Nabi Lut kemudian berbicara dengan istrinya, mengingatkan agar mereka berhati-hati. Namun, alih-alih menjaga amanah suaminya, istri Nabi Lut justru pergi keluar rumah. Ia menemui sekelompok pria di luar dan memberitahukan mereka bahwa di rumahnya ada tamu laki-laki yang sangat tampan dan mempesona. Istrinya bahkan menawarkan mereka uang untuk bisa melampiaskan nafsu mereka pada tamu tersebut. Mendengar informasi tentang tamu yang begitu menarik, sekelompok pria itu pun merasa penasaran. Mereka segera mendatangi rumah Nabi Lut, berharap bisa bertemu dengan tamu yang dimaksud. Setibanya di depan pintu rumah Nabi Lut, mereka mendapati pintu rumah terkunci rapat dari dalam. Tanpa ragu, mereka mulai mengetuk pintu dengan keras sambil berteriak-teriak meminta pintu dibuka. Bahkan, mereka mengancam akan mendobrak pintu jika tidak dibuka segera. Nabi Lut yang menyadari bahwa mereka sedang mencari tamunya, segera menyembunyikan tamu tersebut di dalam kamar untuk melindunginya dari gangguan mereka. Istri Nabi Lut begitu senang mendengar bahwa ia akan segera mendapatkan imbalan uang dari para pria itu. Sementara itu, Nabi Lut merasa sangat kecewa dengan istrinya. Ia merasa istrinya tidak bisa menjaga amanah dengan merahasiakan kedatangan tamunya yang tampan kepada orang luar. Di sisi lain, suara teriakan dari luar semakin keras. Para pria itu semakin tidak sabar dan mendesak untuk segera masuk ke rumah Nabi Lut. Karena situasi semakin genting, Nabi Lut mencoba menenangkan mereka dari balik pintu. Ia berkata, "Wahai kaumku, di dalam rumah ada putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian mencemarkan nama baikku di hadapan tamuku. Tidakkah ada di antara kalian yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk?" Namun, satu dari mereka dengan tegas menjawab, "Sesungguhnya kami tidak tertarik dengan putrimu, dan engkau pasti tahu apa yang sebenarnya kami inginkan." Mereka tetap tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Lut, dan tetap berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun Nabi Lut telah menyarankan jalan yang lebih baik, mereka malah semakin beringas, terus mengetuk pintu dengan keras sambil berteriak-teriak di luar.
Nabi Lut merasa bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia ingin terus mendakwahi kaumnya untuk kebaikan, namun di sisi lain, ia juga ingin melindungi tamunya dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom. Saat Nabi Lut dalam kebingungannya, tamunya yang ternyata adalah malaikat utusan Allah berkata, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan bisa mengganggumu. Bukalah pintu dan biarkan aku menemui mereka." Mendengar perkataan itu, hati Nabi Lut menjadi tenang. Ia akhirnya menyadari bahwa tamunya ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan itu, Nabi Lut pun membuka pintu. Begitu pintu terbuka, orang-orang dari kaum Sodom langsung menerobos masuk dengan ganas. Namun, pada saat itu, malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang tersebut. Tiba-tiba, semua mata mereka menjadi buta dalam sekejap, tanpa terkecuali. Mereka semua teriak kesakitan dan berlarian meninggalkan rumah Nabi Lut, menabrak-nabrak tembok dan satu sama lain, karena mereka tidak bisa melihat lagi. Setelah itu, Nabi Lut bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah setelah ini kaumku akan dibinasakan?" Jibril pun memberi jawaban tegas bahwa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada waktu subuh nanti. Jibril kemudian memerintahkan Nabi Lut untuk segera pergi bersama keluarganya dan kaumnya yang beriman pada malam itu juga. Malam pun tiba, dan Nabi Lut bersama kaumnya yang beriman segera meninggalkan kota Sodom. Namun, istrinya yang durhaka tidak mau ikut bersama mereka. Sejak awal, ia memang tidak percaya pada dakwah suaminya. Nabi Lut pun terpaksa meninggalkan istrinya yang tetap memilih tinggal di kota yang penuh dosa tersebut. Ketika waktu subuh tiba, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar turun menghancurkan negeri Sodom. Sesuai dengan apa yang telah diberitahukan dalam surat Hud ayat 82 yang berbunyi, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkannya dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi." Mari kita telaah persamaan dan perbedaan antara kota Pompei dan kota Sodom. Banyak yang bertanya, apakah benar Nabi Lut diutus ke kota Pompei? Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai kota Pompei, beberapa pendapat bermunculan yang meyakini bahwa Pompei adalah kota yang sama dengan Sodom dan Gomorrah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Alkitab. Pendapat ini didukung oleh kesamaan sejarah dan ciri-ciri kedua kota yang ditemukan dalam catatan sejarah. Persamaan pertama, baik Pompei maupun Sodom sama-sama memiliki dinding besar yang dibangun untuk melindungi kota dari ancaman luar. Persamaan kedua, kedua kota ini dihuni oleh penduduk yang memiliki perilaku menyimpang, termasuk praktik homoseksual yang dianggap sebagai penyimpangan moral oleh Nabi Lut. Persamaan ketiga, baik Pompei maupun Sodom terdiri dari 5 kota yang membentuk satu kesatuan wilayah. Dan persamaan keempat, kedua kota ini memiliki wilayah yang subur dengan sumber air yang cukup, mendukung kehidupan masyarakatnya yang makmur dan sejahtera. Namun, meskipun ada banyak kesamaan, ada beberapa perbedaan signifikan antara keduanya. Perbedaan pertama adalah tahun. Nabi Lut diutus pada sekitar tahun 1900-an sebelum Masehi, sedangkan letusan gunung yang menghancurkan Pompei terjadi pada tahun 79 Masehi. Rentang waktu ini sangat jauh berbeda dan menjadi salah satu alasan kuat bahwa keduanya tidak bisa dianggap sebagai satu kota yang sama. Perbedaan kedua adalah lokasi geografis. Kota Pompei terletak di Italia, sementara kota Sodom berada di wilayah Syam. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam peristiwa yang terjadi, baik secara geografi maupun sejarah, kota Pompei dan Sodom adalah dua tempat yang berbeda. Beberapa ulama sepakat bahwa kota Pompei dan Sodom bukanlah kota yang sama, meskipun keduanya memiliki kisah yang sangat mirip, terutama dalam hal perilaku menyimpang penduduknya, yang akhirnya membawa pada kehancuran yang mengerikan. Meski demikian, kisah tersebut memberikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa perilaku buruk dan menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan selalu berujung pada azab yang dahsyat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kota Pompei dan Sodom itu sama? Demikianlah kisah tentang Nabi Lut dan kota Pompei. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.